Saudara-saudara, apa sih yang disebut bahagia? Bahagia, kalau saya mendapat berbagai macam jenis makanan, seperti tadi pagi, itu bahagia atau bukan? Bahagia. Bahagia atau bukan? Bahagia. Berarti ketika saya mendapat, wah aku bahagia. Jadi sampai malam ini saya akan tetap bahagia, sampai besok saya tetap bahagia gara-gara makanan tadi siang. Saudara-saudara, dapat makanan atau Anda kebetulan dikasih HP baru. Apakah kalau Anda dapat HP baru itu bahagia atau tidak bahagia? Bahagia atau mungkin ada istilah yang lain bukan bahagia? Happy, senang. Saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia ada dua kata yang berdekatan. Senang dan bahagia. Ini berbeda. Mendapat makanan enak, itu senang. Mendapat HP, itu senang. Senang itu berasal dari luar penyebabnya. Saya mendapat, berasal dari luar itu senang. Dan waktu merasakan senang itu pendek. Jadi begitu ketika mendapat makanan senang. Selesai makan, biasa-biasa. Besok pagi, makanan itu sudah diproses dan dibuang, tambah biasa-biasa. Itu senang. Ya, waktunya pendek, sumber kesenangan dari luar. Tetapi malam hari ini, ketika saya bisa berbagi dharma kepada Anda, saya merasakan bahagia. Bahagia berasal dari dalam. Ketika kita bisa memberi. Dan bahagia itu bisa berjangka panjang. Nah, hal ini saudara-saudara, kalau Anda dalam rumah tangga juga sama. Anda kalau mendapat pasangan hidup, atau Anda diberi hadiah oleh pasangan hidup, misalnya Anda ulang tahun, kemudian Anda diberi roti, Anda diberi baju, Anda diberi hadiah-hadiah tertentu, maka itu hanyalah senang. Karena mendapat sesuatu dari luar. Tetapi ketika Anda bisa melihat pasangan hidup Anda tersenyum, dulunya sedih, kemudian Anda bisa menghibur pasangan hidup Anda, dan dia akhirnya tersenyum. Ketika pasangan hidup Anda takut, gelisah, cemas, kemudian Anda bisa memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, maka ketika akhirnya pasangan hidup Anda tersenyum, itulah kebahagiaan. Jadi, senang dan bahagia berbeda. Sekarang yang akan kita cari di sini adalah bagaimana Dharma memberikan kebahagiaan. Saudara-saudara, bahagia itu berarti memberi. Bahagia itu berarti melepas. Kita di dalam Dharma sudah diajarkan pelepasan sejak awal. Contoh yang paling sederhana, apakah nanti di sekolah minggu, apakah itu di mungkin PAUD dan lain sebagainya, ada satu lagu wajib umat Buddha yang sangat dikenal, yaitu Dana Paramita. Marilah kita berdana, itu baris pertamanya. Saya juga hafal itu. Karena tiap kali kebaktian, lagunya itu aja. Sampai di pertemuan-pertemuan para pemuda, ayo, mendadak lagu Buddhis yang Anda ingat, keluar lagu Dana Paramita. Nah, saudara-saudara, begitu ada Dana Paramita, lagu itu dinyanyikan, semua orang asik membuka dompetnya. Untuk siap-siap
masukkan. Sebetulnya itu adalah belajar pelepasan. Jadi saya melepas dengan nilai tertentu. Ada donor darah. Itu juga bagian dari pelepasan. Orang yang berdonor darah, siapa di sini yang donor darah? Satu, anak kecil. Anda masih kecil loh di situ. Besar juga. Maaf ya, dari sini kayak kecil sekali. Satu orang aja di sini. Coba yang donor darah. 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Oke. Saudara-saudara, Anda donor darah itu kira-kira 250 cc ya. Saudara-saudara yang donor darah itu, Anda datang pada harinya, kemudian Anda menyerahkan diri untuk dimasuki jarum besar, diambil sekantong darahnya. Betul? Ada yang sudah lebih dari sekali? Tunjuk jari. Wah, hampir semua. Saudara-saudara, yang sudah lebih dari sekali donor darah, yang sudah diambil sekantong itu, saya yakin kalau digigit nyamuk, pasti diam aja. Saya yakin itu. Karena dia akan mengatakan, saya diambil sekantong aja nggak apa-apa. Apalagi cuma setitik. Betul? Jawabnya meragukan. Beberapa yang donor darah, mudah-mudahan bukan Anda, sudah mendapat PIN segini 25 kali dan sebagainya, ada yang 25 kali 2, 25 kali 3, kena nyamuk masih ajar juga. Loh, kamu kan sudah donor banyak. Iya Bante, saya donorkan sama orang yang diperlukan, bukan donor sama nyamuk. Oh, konsepnya gitu ya. Kan boleh diusir atau tidak perlu dibunuh. Nah, saudara-saudara, ketika Anda berdonor darah, maka sebetulnya Anda juga belajar pelepasan. Darah ini nanti akan diberikan siapapun juga, Anda tidak mau pusing. Dan yang menerima darah Anda itu juga tidak mau tahu atau malah tidak mengenal siapa yang telah menyerahkan darahnya ini. Sehingga kalau di dalam Dhamma, ini sebetulnya adalah dana yang sempurna. Dana yang berdana tidak kenal dengan yang menerima dana. Yang menerima dana tidak kenal dengan yang memberikan dana. Nah itu donor darah. Dan ini juga menjadi kegiatan pelepasan. Kemudian ada pindah patah. Juga sama. Saudara-saudara, waktu pindah patah itu juga semua umat, mungkin karena tidak ke kota, berarti di wihara, itu sama dengan kalau Anda berdana makan tadi. Anda datang mempersembahkan makanan. Dan Anda rela ikhlas mempersembahkan dana makan. Tadi kita menerima dana makan banyak sekali, entah berapa meja sampai penuh sekali. Tapi tidak ada satupun yang ngomong begini, ini beberapa kota saya sudah menyampaikan, kenapa harus ngomong? Bante, ini nasi goreng saya yang masak sendiri loh Bante. Saya waktu mendengar kata-kata itu sebetulnya saya agak terancam. Cuman saya lalu merasa, apa buntutnya enggak seperti ini ya? Bante, ini saya masak sendiri loh Bante. Awas. Sampai tidak dimakan, besok saya nggak datang lagi. Jadi ketika dikatakan, Bante, nasi goreng saya yang masak sendiri. Dek. Aduh, berat nih. Bante, ini tadi saya jam 3 loh Bante masak. Dek. Ada nggak di antara Anda yang gitu? Ibu-ibu ketawanya kenceng ini mungkin sering begitu. Ingat, kata-kata Anda ancaman bagi para biku.
Nah, tapi hari ini saya tidak mendengar kata-kata itu sama sekali. Sudah. Kemudian, tepuk tangan, bagus. Tidak ada, saya tidak dengar. Di beberapa kota saya masih dengar. Kemudian setelah kita para biku menerima dana makan, ya sudah, nggak ditonton lagi. Karena ada beberapa tuh yang nonton. Jadi saya kemudian jadi merasa lagi. Saya ini agak baper loh orangnya. Maaf ya, saya agak baper. Jadi saya lalu merasa kalau ditonton ya duduk di depan gini terus saya baru makan. Saya lalu merasa kalau nanti ada orang melempar pisang ke saya, kemudian saya menangkap, kemudian saya mengupas, kemudian saya memakan, penonton itu senang. Kacangku dimakan, ini pisangku dimakan, pisangku. Kemudian ada yang melempar kacang. Kemudian saya juga menangkap. Kemudian saya juga kacangku juga dimakan, kacang. Jadi saya agak baper kalau ditonton itu. Tapi hari ini enggak ada. Kenapa saudara saya bapernya itu? Karena setelah selesai makan, penonton itu ada yang komentar. Loh Bante, mie goreng saya tadi kok enggak dimakan Bante? Saya capek-capek masak loh Bante. Awas besok kalau datang lagi. 20 tahun kemudian datang pun saya masih ingat itu. Bante enggak makan mie goreng saya. Tapi saudara-saudara, ketika Anda berdana makan, sebetulnya Anda lalu melepas. Anda melepas, mau dimakan, mau tidak, itu urusan. Saya sudah melepas. Dan tidak perlu lagi, jangan kata dimakan. Ada yang mengatakan, kok enggak dihabiskan Bante? 3 meja suruh nghabiskan semua. Pingsan. Nah, saudara-saudara, sebetulnya dengan dana makan itu kemudian kita berdana pelepasan. Lalu apa hubungannya sekarang latihan pelepasan dari anak kecil, lagu Dana Paramita, kemudian donor darah, kemudian dana makan, kemudian nanti kalau Katina kadang berdana jubah, itu juga jangan pakai embel-embel. Bante, ini jubah saya nyarinya susah Bante. Ini saya sampai ke negara-negara Buddhis loh Bante, udah saya ukur ini sama Bante. Pakai ya Bante. Ini sandal Bante. Ada beberapa orang ngukuri sandal. Untung laporan sama saya. Dia ini kan sandal enggak bisa dicari nomornya toh. Dia mau nyoba juga takut terbang. Jadi akhirnya dia pakai lidi. Dicoba. Terus ini Bante saya sudah tahu ukurannya, awas kalau dibelikan. Saya tidak mau. Kenapa? Nanti buntutnya itu, loh Bante sandal kemarin kok enggak dipakai Bante? Lah kalau semua orang ngasih sandal terus dipakai, lama-lama bukan dipakai di kaki, lama-lama digantung di sini. Nanti kan jadi kalungan sandal saya. Ada anggulimala kalungan jari, jadi kalungan sandal. Nah saudara-saudara, jadi sebetulnya sekarang kita itu di dalam Dhamma belajar pelepasan. Lalu gunanya sekarang apa pelepasan itu? Gunanya salah satu adalah ketika di wihara ini ada beberapa hal yang masih umum terjadi di masyarakat. Kalau masuk Dhammasala, kan semua alas kaki diletakkan di luar. Termasuk kalau ada pesta pernikahan. Di wihara sudah sering terjadi pesta pernikahan ya? Sering terjadi enggak di Mahavihara? Sering? Nah, itu kan ada pesta pernikahan, itu kan sepatu-sepatu kan di luar. Ada kekurangan di wihara yang sering terjadi di
berbagai tempat. Saya nggak tahu apakah di Balikpapan begitu, karena saya belum mengalami, belum punya karma baik mendatangi pernikahan di sini. Kalau hujan, itu jarang terpikir untuk nyingkirkan sepatu. Jarang terpikir untuk nutupi sepatu itu dengan plastik atau apa supaya sepatu itu enggak basah. Sehingga di banyak tempat pernah kejadian, pengantin masuk sepatunya kering, pengiringnya kering, bapak ibunya kering, keluar sepatunya sudah bisa untuk mayan. Nah, saudara-saudara, bisa kejadian gitu dan kita bisa gregetan. Tetapi orang yang sudah berlatih pelepasan dari kecil, melepas waktu sekolah minggu, kemudian berdonor darah, kemudian juga berdana katina dan lain sebagainya, maka pada saat kejadian seperti itu, dia hanya punya anggapan, ya sudahlah, anggap saya berdana. Ya sudah, ini sepatu sudah basah seperti ini, ya sudah, dia bisa melepas dengan enak. Dan dia tidak merasa jengkel, tidak merasa marah, gara-gara ada pernikahan di wihara nih, sepatuku basah. Enggak, ya sudah, biasa aja. Tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kejengkelan, yang ada adalah kedamaian. Dan ini adalah bentuk kebahagiaan. Belum lagi kalau ada konsep, kadang-kadang para pandita, para bante juga di wihara selalu mengatakan, dalam kehidupan ini kalau sesuai dhamma adalah tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Dan akhirnya orang ini pulang, sandalku jepit. Sebelah sandalnya lebih bermerek. Saya ingat ceramahnya para biku. Tinggalkan yang jelek, sandal jepit saya tinggalkan. Dan sepatu yang bagus bisa aku pakai. Sampai di parkiran, helmku jelek, helm sebelah bagus. Maka tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus. Sepeda motorku butut, sepeda motor sebelahku bagus. Tinggalkan yang buruk, ambil yang bagus. Hancur dunia kalau seperti ini. Sesat. Nah, saudara-saudara, tapi kejadian bisa, ini sesat jelas. Yang ditinggalkan adalah perbuatan buruk. Yang diambil adalah contoh-contoh perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, jadi bukan sandal buruk ditinggal untuk dapat sandal baik. Nah, saudara-saudara, sekarang kadang-kadang bisa terjadi di dalam kehidupan kita itu, hilang sandal kita juga, hilang baju kita, hilang barang-barang sepeda motor kita, helm kita. Kalau kita sudah biasa melepas, maka kemudian kita lalu menganggap, ya sudahlah, helm hilang, helm harganya kira-kira sekian ribu, sekian puluh ribu. Anggap aja saya sudah berdana sekian besar kepada makhluk yang tak tampak. Karena ini adalah dana sejati. Aku yang berdana tidak mengenal yang menerima dana, si penerima dana juga paling hanya memperkirakan si pemilik helm. Kayaknya ini helmnya si A, saya ambil aja lah. Nah, tapi si pemilik helm mungkin tidak kenal yang mengambil helm. Kalau sudah bisa merasa begitu saudara, kita ini menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, menjadi lebih baik hidup kita. Kemudian kita nanti berkembang ke yang lebih tinggi lagi, yaitu bekerja. Bekerja itu kadang tetangga lebih sukses daripada kita. Wah, kadang kita juga jengkel sekali. Gimana ya, manggil dukun dari mana ini? Apakah dukun yang bisa memprediksi 20 tahun yang akan datang? Ini dukun, bukan berbicara yang lain. Ini dukun yang saya sampaikan. Anda untuk apa ketawa? Anda ketawa apa? Ini saya ngomong dukun. Anda jangan mengasosiasikan yang aneh-aneh. Kebetulan saya pakai angka 20, karena kan katanya angka bagus. Tapi tidak menyebut siapa-siapa loh.
Nah, jadi ini tetangga ini kok rame ya dagangannya. Apa saya ambilkan apa ya di sini? Apa garam? Apa saya ambilkan beras kuning untuk supaya tetangga sepi? Saudara-saudara, ini tidak akan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan bukan dicapai dengan menyakiti makhluk lain. Kebahagiaan itu justru kita bisa mencapai ketika kita mau melepaskan emosi kita, melepaskan ego kita. Sehingga ketika sebelah rame, kita tidak melihat dia sebagai musuh yang harus dilawan dengan dukun. Tetapi kita justru menjadikan dia sebagai pelajaran. Kenapa bisa rame? Padahal tokonya masih baru. Oh, mungkin dagangannya lebih bagus, mungkin harganya lebih baik, mungkin servisnya juga lebih baik. Kalau gitu sekarang saya akan belajar untuk saya ikuti. Sehingga lawan dagang bukan sebagai lawan, tetapi justru sebagai teman kita untuk belajar menjadi lebih maju. Kemudian lalu kita juga melihat di kelas. Wah, ada si A yang pandai, saya kok kurang pandai. Apakah si A ini perlu saya kerjain supaya dia sakit-sakitan? Tidak. Tapi kenapa dia bisa pandai? Saya harus belajar untuk menjadi lebih baik. Saya meniru cara dia supaya saya menjadi lebih baik. Kemudian di dalam rumah tangga, ada rumah tangga yang lebih bahagia daripada kita. Bukan dijadikan musuh. Oh, kok dia bisa lebih bahagia ya? Pasti pakai dukun. Ini sudah beberapa yang begitu. Jadi mereka mengatakan gini, perempuannya ini nggak cantik-cantik banget, tapi kok lakinya ganteng dan kaya ya? Apa pakai dukun? Dukun 20 tahunan. Kenapa ketawa lagi? Ada mantra apa dengan 20 tahun? Ulang tahun, toh? Nah, jadi ini kenapa ya kok bisa dia lebih bahagia? Kenapa ya dia kok bisa dapat lebih ganteng? Dukun ya ini. Kita kemudian jengkel. Saya lebih ayu, kenapa kok susah nyarinya? Sampai sekarang kok saya masih nasib jomblo terus. Ya, nah jomblo kan nasib. Single pilihan. Para biku memilih single, bukan jomblo. Aduh, Jones itu kasihan. Jones itu bukan bahasa Inggris. Jones itu jomblo ngenes. Ngenes pol. Saudara-saudara, kadang-kadang kemudian kita, loh aku kok jomblo terus ya? Apa aku kurang indah? Apa kurang apa? Lalu kita benci sama yang mukanya biar pas-pasan tapi sukses. Ini kita tidak akan bahagia. Kebahagiaan bukan karena kita mengalahkan orang lain. Kebahagiaan justru karena kita bisa memaklumi orang lain. Kebahagiaan justru karena kita bisa memaafkan orang lain. Kebahagiaan justru karena kita bisa rendah hati sehingga kita bisa belajar dari orang lain. Dia walaupun pas-pasan kok bisa sukses mendapatkan pasangan hidup. Aku yang lebih oke, berarti harus bisa sukses juga. Yaitu gimana? Mungkin lebih banyak senyum, lebih banyak bergaul, mengikuti cara dia, atau mungkin kita memperbanyak kebajikan sehingga akhirnya kita juga bisa mendapatkan pasangan hidup yang cocok. Nah, dengan cara seperti ini saudara, ketika kita mampu melepas, ketika kita mampu mengurangi keinginan kita untuk mau belajar dari orang lain, maka muncullah kebahagiaan itu. Jadi kalau sekarang dari adalah bagaimana kita mencapai, mewujudkan, memperoleh kebahagiaan di dalam Dhamma, cara yang paling mudah, yang paling kita harus jadikan kebudayaan di dalam kehidupan seorang umat Buddha adalah kemampuan merelakan. Kerelaan materi adalah kerelaan awal, yaitu dengan misalnya dana paramita di sekolah minggu, kemudian berdonor darah, berdana makan, itu kerelaan materi yang tingkat awal, tetapi kerelaan yang lebih tinggi adalah justru yang bukan materi.
Yaitu ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, ketika kita bisa menjadi orang yang rendah hati sehingga bisa belajar dari orang lain, ketika kita mampu menerima kekurangan diri kita sebagaimana adanya, bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, kita juga mempunyai kekurangan yang perlu belajar dari pihak lain, maka barulah muncul kebahagiaan. Semakin Anda punya kemampuan untuk melepas, baik secara materi, maka nanti Anda akan punya kesempatan untuk berlatih melepas yang bukan materi, dan itulah nanti sumber kebahagiaan di dalam melaksanakan dhamma. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia.